Tiba-tiba kan udah beres tuh langsung ceramah Pak Ustad. Dari begitu dari beres ceramah langsung kan doa dari tiba-tiba langsung tuh gitu. Dan berikut keterangan saksi saat ledakan terjadi. Mana aja yang terdekat. BK Bu terdekat Bu, BK terdekat Bu. Ikut saya. Terdekat aja yang terdekat. Sholat kan sepi banget. Terus perempuan kan bicara masuk ke kantin, anak-anak cewek itu nggak boleh masuk kantin, suruh masuk ke ruangan sekolah. Nah gitu tiba-tiba kan udah beres tuh langsung ceramah Pak Ustad. Dari begitu dari beres ceramah langsung kan doa dari tiba-tiba langsung tuh gitu, langsung meledak persis bom. Dengan si Bapak bom. Bapak posisi Bapak di mana? Lagi barisan keempat. Barisan keempat. Ya. Dari ledakan jaraknya berapa dekat? Sekitar 2 meter setengah lah. 2 meter setengah. Kaca Bapak di sini beneran situ. Terus lalu apa yang Bapak alami Pak? Terkenal. Bapak alami langsung lari namanya udah tua. Langsung ditubruk anak-anak karena pada panik, ditubruk. Ada berhamburan ya Pak? Bapak kebanting sama Ponang enggak, ini sakit. Ponang apa bau gede hidup, gede Ponang sendiri. Udah sama balik masih sakit. Nah ini kan tadi Bapak baru keluar jam berapa tadi Pak? Sini Pak. Keluar tadi bisa digambarin nggak suasana terkini di dalam seperti apa sih Pak? Karena harus sepi nggak boleh. Oh, udah steril berarti Pak? Steril nggak boleh masuk. Siswa lain ya Pak? Alat jualan juga nggak boleh dikontrol, nggak boleh dikunci. Motor juga masih di dalam. Motor masih di dalam. Nggak boleh. Makanan juga paling kucing yang makan ya. Belum diberesin belum diberesin ya Pak. Untuk yang luka-luka itu pada kemana Pak? Ada rumah sakit Islam banyak sih kalau ada yang bocor kepala, ada yang nyeri pinggang, ada yang pokoknya badan, tangan, banyak. Pak itu benar emang siswa sini Pak yang pelakunya itu yang ya. Dia anak kelas berapa Pak? 12. Bapak kenal? Enggak. Ya, pendengar cuma saya aja di wawancara. Apa jajan juga? Dia kalau sendirian apa gimana Pak kalau jajan biasanya? Cuma pendiam. Barangnya seperti apa Pak yang meledak Pak? Tahu nggak Pak? Orangnya ini nggak bersih banget sih, cuma ya temannya jarang ngumpul gitu Pak. Orangnya jarang ngumpul. Meledak tadi itu seperti apa Pak barangnya Pak? Kenceng banget kayak apa nih? Nggak lihat barangnya nggak Pak? Barang yang bentuknya meledak? Kelihatan barangnya cuma pada langsung asap. Langsung asap ya Pak ya? Pemirsa, kita kembali memantau bagaimana situasi terkini di lokasi kejadian di SMA 72 Jakarta. Saat ini juga masih dijaga ketat oleh personel kepolisian dan juga dari polisi militer serta anggota TNI AL. Kemudian di sebelah kiri atas televisi Anda ini merupakan visual terkini dari Rumah Sakit Islam Cempaka Putih, di mana ini menjadi tempat salah satu rumah sakit tempat para korban dirawat. Dan pemirsa, breaking news masih akan kembali usai jeda, tetaplah bersama kami. Pemirsa, untuk mengetahui kondisi korban dan suasana Rumah Sakit Islam Cempaka Putih, kita langsung bergabung dengan jurnalis iNews Jessica Winoto. Silakan laporan Anda. Ya, selamat sore Diandra dan juga pemirsa. Untuk kondisi terkini di Rumah Sakit Islam Cempaka Putih, Jakarta Timur, saat ini memang masih dalam seluruh korban yang ada di sini sedang dirawat intensif oleh para dokter yang ada di sini. Dan ada pun juga update Diandra dan juga pemirsa, dapat kami sampaikan bahwa tadi Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menyatakan sudah ada 55 korban, yang mana terakhir yang kami dapat informasi ada 54 korban yang telah ditangani oleh rumah sakit. Namun dari
ke-55 korban ini jumlah dari yang ditangani di Rumah Sakit Islam Cempaka Putih Jakarta Timur ini belum diketahui, tetapi dari seluruh korban ini dirawat intensif di Rumah Sakit Islam Cempaka Putih Jakarta Timur dan juga Rumah Sakit Yarsi. Tetapi untuk detail informasi berapa jumlah yang dirawat di Rumah Sakit Islam Cempaka Putih Jakarta Timur dan juga Rumah Sakit Yarsi, kami belum mendapatkan informasi lebih lanjut. Dan ada pun juga tadi pada saat Pramono Anung memberikan statement kepada awak media yang ada di sini bahwa ia menyampaikan bahwa seluruh biaya pengobatan bagi para korban dimanapun dirawatnya nanti akan ditanggung oleh pemerintah. Dan ada pun juga informasi kami sampaikan juga bahwa tadi informasinya dari Kapolda Metro Jaya menyampaikan bahwa memang masih belum mendapatkan informasi lebih lanjut atau update terkini terkait dari penyebab ledakan atau sumber ledakan ini, apakah ini terorisme ataupun lainnya, karena memang hingga saat ini masih dalam proses penyelidikan secara menyeluruh. Di TKP pun tadi ia menyampaikan bahwa seluruhnya masih dijaga ketat dan untuk olah TKP. Dan ada pun juga di antara dan juga pemirsa dapat kami sampaikan bahwa untuk situasi yang ada di sini kami melihat masih ada beberapa 1, 2 atau 3 siswa-siswi dari SMAN 72 Jakarta masih ada di sini, dan ada pun kami melihat kemungkinan besar adalah orang tua yang menunggu untuk kondisi dari anak ataupun keluarga yang terdampak dari ledakan yang terjadi pada siang hari tadi. Karena memang informasinya ledakan yang terjadi di SMAN 72 Jakarta ini terjadi pada saat setelah khotbah sholat Jumat, sehingga memang mayoritas korban yang terdampak dari kejadian ini pun adalah siswa-siswi laki-laki ataupun guru-guru laki-laki. Sementara itu, Diandra. Baik, sementara itu untuk kondisi dari korban saat ini seperti apa dan berapa jumlah siswa atau pasien yang dirawat di Rumah Sakit Islam Cempaka Putih? Aduh, kasihan ya. Ya, Diandra, untuk terkait kondisi para korban yang ada di Rumah Sakit Islam Cempaka Putih Jakarta, bahwa tadi Pramono Anung, Gubernur DKI Jakarta, menyampaikan bahwa semuanya dalam kondisi sadar, tidak ada kondisi yang tidak sadarkan diri. Dan ada pun juga informasinya bahwa satu korban akan melalui proses operasi, sehingga memang Pramono pun tadi sempat berbincang dengan para korban yang ada di sini untuk mengetahui bagaimana apa yang mereka rasakan, dan Pramono tidak menyampaikan secara detail apa isi perbincangan mereka, sehingga memang Pramono terus berusaha untuk berbincang dengan korban-korban yang ada di sini. Lalu dia ada juga pemirsa, untuk jumlah dari yang pasien yang dirawat di Rumah Sakit Islam Cempaka Putih Jakarta ini masih belum kita dapatkan informasinya, tetapi untuk secara total korban yang telah dirawat intensif di Rumah Sakit Yarsi dan juga di Rumah Sakit Islam Cempaka Putih ini sebanyak 55 korban. Sementara itu, Diandra. Baik, Jessica, untuk keluarga korban sendiri saat ini seperti apa kondisinya di sana? Ke BK aja yang terdekat dulu. Mana aja. Ya, Diandra, untuk kondisi para orang tua korban ini kami tidak melihat secara langsung ya, karena memang kemungkinan besar orang tua murid yang menunggu atau menjaga anak-anaknya atau kerabat yang ada di sini masih berada di dalam ruangan instalasi gawat darurat, sehingga teman-teman media yang ada di sini tidak melihat secara langsung bagaimana kondisi mereka. Tetapi yang pastinya kami dapat lihat bahwa untuk dari luar ruangan instalasi gawat darurat ini ada siswa-siswi yang masih menunggu teman-temannya atau update terkait keadaan dari teman-teman yang terdampak dari ledakan yang terjadi di SMAN 72 Jakarta. Sementara selain itu pun selain dari siswa-siswi yang ada di sini, kami melihat masih banyak juga kemungkinan besar itu merupakan keluarga ataupun kerabat yang masih standby atau menunggu terkait update keadaan dari para korban yang ada di sini. Sementara, Diandra.